Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini 10 menit akan membahas simulasi perjalanan pesawat luar angkasa Cassini. Siapkan dirimu, kita akan melakukan perjalanan dari bumi menuju Saturnus, planet ke-6 dalam sistem tata surya kita. Pesawat Cassini merupakan kolaborasi internasional antara NASA, European Space Agency dan Italian Space Agency yang memiliki misi untuk mempelajari Saturnus. Kita akan menyusuri ruang angkasa sejauh 1.429.400.000 kilometer atau sekitar 4,75 tahun cahaya. Ini merupakan jarak rata-rata dari perhitungan titik terdekat dan terjauh antara Bumi dan Saturnus. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya merupakan estimasi. Jarak tersebut bisa bervariasi tergantung pada posisi kedua planet di tata surya. Pergerakan planet pada jalur orbitnya lah yang juga memengaruhi jarak kedua planet. Baik, kita akan mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Saturnus. Rute antar planet Cassini dimulai dengan peluncuran dari Bumi, kemudian terbang melintasi Venus untuk mendapatkan bantuan gravitasi Venus 2 kali, kemudian kembali melintasi Bumi dan Jupiter. Pesawat luar angkasa ini meluncur dengan kecepatan tinggi. Hal ini dilakukan agar pesawat bisa menembus atmosfer Bumi serta terbebas dari gravitasi Bumi. Atmosfer Bumi adalah lapisan gas yang melingkupi Bumi, dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan Bumi. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi, dan tingkatan suhunya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pada jarak 11 km, kita akan melewati lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer paling dekat dengan permukaan Bumi dan merupakan lapisan yang paling penting bagi kehidupan di Bumi. Kali ini kita berada pada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan ini mulai terlihat pada ketinggian antara 11 hingga 50 km di atas permukaan Bumi. Lapisan ini terdiri dari gas-gas seperti oksigen dan nitrogen, serta merupakan tempat ozon. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan yang mulai terlihat sekitar 50-85 km di atas permukaan Bumi. Lapisan ini terdiri dari gas-gas seperti oksigen dan nitrogen. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke Bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Termosfer atau ionosfer adalah lapisan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel. Hal ini memberikan munculnya efek perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Lapisan ini mulai terlihat sekitar 85-600 km di atas permukaan Bumi serta merupakan tempat terjadinya fenomena aurora. Eksosfer adalah lapisan Bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Eksosfer mulai terlihat sekitar 600 km di atas permukaan Bumi. Satelit biasanya berada pada lapisan ini.
Nah, kita telah melewati atmosfer bumi yang berlapis-lapis. Kita akan melanjutkan perjalanan kita di luar angkasa. Ruang angkasa sangat gelap dan dingin, tapi perjalanan kita masih jauh. Kita akan melewati berbagai planet untuk menuju Saturnus. Dari ruang angkasa ini, kita bisa menyaksikan bumi kita yang indah. Mari merenungkan dan mengagumi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Gambar ini merupakan rute penerbangan Cassini menuju Saturnus. Rute ini dipublikasikan oleh NASA untuk memberikan gambaran jalur yang dilewati Cassini hingga sampai pada orbit Saturnus. Setelah meninggalkan atmosfer bumi, Cassini menggunakan teknik gravity assist untuk memanfaatkan gaya tarik bumi dan planet lain sebagai sumber tenaga untuk mempercepat perjalanannya. Cassini melakukan beberapa manuver ini selama beberapa tahun. Flyby terhadap Venus digunakan untuk membantu Cassini menghemat bahan bakar dan waktu dalam perjalanannya menuju Saturnus. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan gaya tarik Venus sebagai sumber tenaga. Selama flyby tersebut, Cassini juga melakukan penelitian terhadap Venus dengan mengumpulkan data tentang atmosfer dan sifat surface Venus menggunakan instrumen penelitian yang terpasang di pesawat tersebut. Gravity assist berikutnya yakni flyby ke bumi. Selama flyby tersebut, Cassini juga melakukan penelitian terhadap bumi. Cassini mengumpulkan data tentang atmosfer bumi dan sifat surface bumi. Selanjutnya flyby Jupiter. Cassini kemudian terbang melewati Jupiter pada tanggal 30 Desember tahun 2000. 3 flyby sebelumnya semuanya berjarak beberapa ratus mil dari permukaan planet. Cassini terbang melewati Jupiter sekitar 6 juta mil atau 9,7 juta kilometer dari planet tersebut. Artinya Cassini terbang melintasi Jupiter dari jarak yang jauh. Meskipun jaraknya sangat jauh, bantuan gravitasi Jupiter masih memberi Cassini dorongan kecepatan sekitar 4.500 mil per jam, atau sekitar 2 km per detik. Setelah beberapa tahun perjalanan, akhirnya Cassini memasuki orbit Saturnus. Berdasarkan informasi dari NASA, Cassini mempelajari Saturnus selama 13 tahun. Cassini mengungkapkan dengan sangat detail keadaan Saturnus yang sebenarnya, planet raksasa yang dikuasai oleh badai dahsyat dan harmoni gravitasi yang halus.
Setelah 20 tahun di luar angkasa dan meneliti detail planet Saturnus dan cincin esnya, Cassini terjun ke atmosfer Saturnus pada tanggal 15 September tahun 2017, mengakhiri misinya. Saya harap kamu menikmati perjalanan kita di ruang angkasa bersama Cassini. Hikmahnya, masih banyak yang harus dipelajari tentang dunia kita. Mari mengeksplorasi dan belajar sebanyak mungkin bersama 10 menit. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.